sesi konseling kali ini. Saya senang bisa bertemu dengan Aura. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar Aura pada hari ini? Hai, terima kasih Kak. Saya merasa agak cemas, tapi juga merasa perlu berbicara tentang beberapa hal Kak. Saya mengerti, itu sangat normal saat pertama kali datang ke konseling. Kami di sini untuk mendengar dan membantu. Apa yang membuat Aura merasa cemas atau ingin berbicara pada hari ini? Saya merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang baru Kak. Saya merasa tidak percaya diri dan sering merasa cemas saat bertemu orang lain yang belum saya kenal Kak. Terima kasih sudah berbagi perasaan itu. Mungkin ini bisa menjadi hal yang menantang ya. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang perasaan Aura. Bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana sih perasaan tidak percaya itu muncul, terutama ketika Anda bertemu dengan orang baru? Biasanya saya merasa gugup dan takut Kak akan penilaian orang lain. Saya cemas jika merasa tidak menyukai saya atau jika saya melakukan kesalahan saat berbicara Kak. Itu bisa sangat mengganggu ya. Rasa cemas dan takut penilaian seringkali membuat kita tuh memang merasa tidak nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Aura tuh merasa lebih tidak percaya diri saat bertemu orang baru? Mungkin beberapa kali saya merasa diabaikan atau tidak dianggap Kak ketika berbicara dengan orang lain dan berada dalam kelompok orang baru, dan itu membuat saya semakin tidak percaya diri Kak. Saya bisa memahami bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut yang membuat Aura ini merasa lebih cemas. Terima kasih sudah membuka diri tentang ini. Kita bisa bekerja sama untuk memahami perasaan ini lebih dalam dan mencari cara agar Aura ini bisa lebih nyaman. Apakah Aura ini pernah mencoba beberapa cara untuk mengatasi rasa cemas atau tidak percaya diri ini? Sudah Kak, saya sudah mencoba untuk lebih sering berbicara dengan orang baru, tapi rasanya tetap saja sulit Kak. Langkah pertama yang Aura lakukan itu sudah cukup baik, meskipun saya ini mengerti itu bisa terasa lebih berat. Dalam sesi selanjutnya, kita bisa membahas beberapa teknik yang mungkin bisa membantu Aura mengatasi rasa cemas dan membangun rasa percaya diri dalam interaksi sosial. Apakah itu terdengar lebih baik bagi Aura? Iya, itu terdengar bagus Kak. Saya ingin merasa lebih baik dalam situasi seperti itu Kak. Kita akan bekerja sama untuk itu. Setiap langkah kecil yang Aura ambil itu sangat berarti, dan saya di sini ingin membantu dan mendukung Aura. Untuk sekarang, mari kita mulai menggali lebih dalam tentang perasaan dan pengalaman Aura. Terima kasih juga sudah berbagi lebih banyak tentang perasaan dan pengalaman Aura di tahap pertama. Sekarang kita akan mencoba lebih mendalam untuk mencari solusi yang bisa membantu dan mengatasi rasa tidak percaya diri saat bertemu orang baru. Apa yang menurut Aura membantu jika Aura merasa cemas atau tidak percaya diri? Mungkin saya bisa mencoba untuk lebih rileks Kak atau berpikir positif, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya Kak. Ya, itu ide yang sangat baik. Berpikir positif dan mencoba merasa lebih rileks adalah langkah yang penting. Mari kita mulai dengan teknik pernapasan yang bisa membantu Aura menenangkan diri saat rasa cemas itu mulai muncul. Pernahkah Aura mendengar tentang pernapasan dalam atau teknik relaksasi lainnya? Saya pernah mendengarnya Kak, tapi saya belum pernah mencoba secara sendiri Kak. Baik, mari kita coba bersama ya. Ketika Aura merasa cemas atau tidak percaya diri, cobalah teknik pernapasan dalam ini, yaitu teknik tarik napas perlahan ke hidung, itu ditahan selama 4 detik, terus ditahan juga selama 4 detik itu, lalu dihembuskan perlahan melalui mulut selama 4 detik. Kita coba berapa kali ya. Bagaimana rasanya setelah mencoba pernapasan itu? Rasanya sedikit lebih tenang Kak, meskipun saya masih merasa sedikit lebih cemas Kak. Ya, itu hal yang normal. Pernapasan dalam bisa membantu menurunkan kecemasan, tetapi proses itu memang membutuhkan latihan. Selain itu, kita juga bisa bekerja untuk mengganti pikiran negatif yang muncul dengan pikiran yang lebih positif atau realistis. Ya, misalnya ketika Aura merasa takut penilaian orang lain,
Aura bisa mengingat bahwa setiap orang itu punya pengalaman dan kekhawatiran mereka sendiri, dan mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan aura seperti yang aura pikirkan. Tapi kadang-kadang saya merasa mereka pasti melihat kelemahan saya, Kak. Saya mengerti, dan itu adalah perasaan yang banyak dialami orang lain. Namun, kita seringkali terlalu fokus pada kekurangan diri kita sendiri dan mengabaikan kenyataan bahwa orang lain juga memiliki perasaan dan kekhawatiran. Apakah Aura pernah mencoba untuk berpikir tentang situasi dari perspektif orang lain? Misalnya dengan bertanya pada diri sendiri, apakah orang lain itu merasakan apa yang dalam situasi ini? Mungkin saya bisa mencoba itu, Kak. Karena kadang-kadang saya merasa terlalu fokus pada diri saya sendiri, Kak. Itu langkah yang sangat baik, mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan mencoba untuk memahami orang lain bisa membantu Aura merasa lebih tenang. Kita juga bisa mencoba latihan untuk meningkatkan rasa percaya diri Aura, seperti berbicara di depan cermin, berlatih memperkenalkan diri, atau menyusun beberapa topik pembicaraan yang ringan untuk digunakan saat bertemu orang baru. Apakah Aura tertarik mencoba latihan seperti itu? Saya rasa itu bisa membantu, Kak. Saya bisa mulai dengan berbicara lebih sering dengan orang-orang yang sudah saya kenal, Kak, mungkin. Itu ide yang sangat bagus. Berlatih dengan orang yang sudah Aura kenal itu bisa menjadi langkah awal yang lebih mudah sebelum bertemu dengan orang baru. Aura juga bisa mencoba untuk memberi diri Aura itu pujian kecil setiap Aura merasa berhasil untuk berinteraksi dengan orang lain, meskipun hanya sedikit. Hal itu akan memperkuatkan rasa percaya diri Aura secara bertahap. Saya akan mencoba itu, Kak. Saya rasa itu bisa membuat saya lebih percaya diri sedikit demi sedikit, Kak. Bagus sekali. Ingat, setiap langkah kecil itu sangat berarti. Dan Aura tidak perlu sempurna dalam setiap interaksi. Konsistensi adalah kuncinya. Apakah Aura merasa siap untuk mencoba beberapa latihan untuk beberapa hari ke depan? Iya, Kak, saya siap. Terima kasih, Kak, atas bantuannya dan sarannya. Iya, sama-sama. Saya juga senang kok membantu. Kita akan terus bekerja sama ya untuk meningkatkan rasa percaya untuk Aura. Jangan ragu untuk berbagi bagaimana perasaan Aura setelah mencoba latihan-latihan ini. Saya di sini mendukung Aura kok. Terima kasih banyak, Kak. Saya merasa lebih baik setelah sesi ini. Saya senang mendengarnya. Saya yakin Aura akan membuat kemajuan pada diri Aura sendiri. Bagaimana perasaan Aura setelah kita bekerja sama dalam sesi-sesi sebelumnya? Apakah Aura merasa ada perubahan sejak kita mulai? Saya merasa sedikit lebih tenang, Kak, saat berinteraksi dengan orang lain. Latihan pernafasan yang kita coba membantu saya merasa lebih terkendali, meskipun kadang rasa cemas itu masih muncul, Kak. Itu sangat baik. Saya senang mendengar ada perubahan positif. Rasa cemas memang bisa datang kembali. Tetapi dengan latihan yang konsisten, Aura akan semakin bisa menghadapinya dengan lebih baik. Bagaimana dengan latihan berpikir positif atau mencoba melihat situasi dari perspektif orang lain? Latihan itu cukup membantu, Kak. Saya mulai mencoba untuk berpikir bahwa orang lain mungkin tidak terlalu memperhatikan saya. Seperti yang saya pikirkan itu membuat saya merasa sedikit lebih nyaman, Kak. Itu langkah yang lebih bagus. Melihat situasi dengan cara yang berbeda bisa membuat sangat membantu dalam mengurangi kecemasan. Untuk minggu-minggu ke depan, apakah ada hal khusus yang ingin Aura fokuskan atau tantangan tertentu yang Aura ingin atasi lebih lanjut? Saya rasa saya ingin lebih banyak berlatih berbicara dengan orang baru, Kak. Mungkin mulai dengan situasi yang lebih santai, seperti bertemu teman-teman dan rekan kerja, dan saya juga ingin lebih rutin menggunakan teknik pernafasan, Kak. Itu adalah rencana yang realistis. Berlatih di situasi yang lebih santai dulu bisa membantu Aura merasa lebih percaya diri saat bertemu dengan orang baru dalam kondisi yang lebih menantang. Apakah ada hal lain yang bisa kita tambahkan dalam rencana Aura?
Mungkin saya perlu lebih banyak memberi diri saya pujian Kak saat saya berhasil berinteraksi dengan orang lain. Bahkan jika itu hanya sedikit, saya sering lupa menghargai langkah-langkah kecil itu Kak. Itu sangat penting. Memberi penghargaan kepada diri sendiri itu sangat bagus di setiap kemajuan. Sekecil apapun itu bisa memperkuat rasa percaya diri Aura. Setiap kemajuan berarti dan Anda layak mendapatkan penghargaan itu. Saya akan berusaha untuk lebih sabar Kak dan memberi pujian pada diri saya sendiri. Itu adalah langkah yang sangat baik. Dalam beberapa sesi ke depan, kita bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan Aura dan melihat apakah ada teknik atau pendekatan yang baru yang bisa kita coba. Apakah Aura merasa sudah cukup dengan rencana kita untuk sekarang? Iya Kak, saya merasa siap untuk mencoba semua itu. Terima kasih banyak Kak atas bantuannya selama ini. Iya, sama-sama. Saya senang juga bisa bekerja dengan Aura. Ingatlah bahwa setiap langkah yang Aura ambil, sekecil apapun itu, adalah langkah menuju perubahan positif. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Aura merasa perlu dukungan tambahan sebelum sesi berikutnya. Terima kasih Kak, saya sangat menghargai itu Kak. Ya, sama-sama. Saya percaya Aura bisa melangkah lebih maju dengan percaya diri. Sampai jumpa di sesi berikutnya.